Di desa terpencil bernama Gelapung, penduduknya hidup dalam ketakutan setelah serangkaian kematian misterius terjadi di malam hari. Setiap kali ada kematian, warga bersumpah melihat pocong melompat di pematang sawah dan pekarangan rumah. Raka, seorang pemuda kota yang baru pindah untuk merawat ibunya yang sakit, awalnya menganggap cerita pocong hanyalah tahayul. Namun ketika teror itu mulai menyasar keluarganya sendiri, ia dipaksa mengungkap kebenaran di balik kutukan pocong yang menghantui desa. Misteri ini membawanya pada rahasia kelam masa lalu desa, dendam seorang mayat yang tak dilepas talinya. Mobil tua itu melaju pelan di jalan berbatu yang berkelok-kelok, diapit hamparan sawah yang menguning. Matahari sore menembus pepohonan kelapa, memantul di kaca mobil Raka. Pemuda berusia 24 tahun itu menelan ludah. Udara di sini terasa berbeda, sepi, lengang, dan dingin, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Raka memandang ponselnya yang kehilangan sinyal sejak 1 jam lalu. Jalan ini terasa semakin asing. Ia baru saja meninggalkan hiruk-pikuk kota untuk pindah ke desa Gelapung, desa terpencil tempat ibunya tinggal setelah memutuskan kembali ke kampung halaman setahun terakhir. Ibunya sakit-sakitan sejak beberapa bulan lalu, dan Raka memutuskan untuk menemaninya sementara waktu. Mobil berhenti di depan rumah panggung kayu yang terlihat tua. Catnya mengelupas, dan beberapa papan kayunya tampak lapuk dimakan usia. Di teras, ibunya sudah menunggu dengan wajah pucat tapi tersenyum. "Raka, akhirnya kamu sampai juga," ucapnya lirih. Raka turun, memeluk ibunya, dan menghela napas. "Ibu kelihatan kurus banget. Makanya aku putuskan tinggal di sini dulu." Ibunya hanya tersenyum tipis. Matanya menatap ke arah jalan desa yang mulai sepi. "Ayo masuk, sebentar lagi maghrib. Di sini jangan keluyuran kalau malam, nak." Ucapan itu terdengar aneh bagi Raka. Tapi ia menurut. Malam itu, suara jangkrik dan katak sawah memenuhi udara. Lampu minyak di teras rumah menyala redup. Raka duduk di ruang tamu sambil membuka koper, sesekali mendengar suara anjing melolong dari jauh. Desa ini seperti mati setelah matahari terbenam. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada orang bercakap-cakap di luar. Hanya sunyi yang kadang dipecah suara burung malam. Saat ia hendak tidur, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamar. Tok, tok, tok. Raka mengernyit. "Hah? Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Ia membuka gorden perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman belakang yang diterangi sinar bulan setengah. Pohon pisang bergoyang tertiup angin. Raka kembali ke kasur, mencoba memejamkan mata. Tapi beberapa menit kemudian, dari balik jendela terdengar suara gesekan kain seperti sesuatu yang menyeret di tanah. Seruk, seruk. Bulu kuduknya meremang. Perlahan ia menoleh ke arah jendela. Dalam remang-remang, di antara kebun pisang belakang rumah, ia merasa melihat sesuatu yang melompat perlahan menjauh, bayangan putih yang tak jelas wujudnya. "Ah, mungkin kain jemuran tertiup angin," bisiknya menenangkan diri. Tapi jantungnya berdegup kencang. Malam pertama di desa Gelapung membuatnya gelisah. Ia tidak tahu, ini baru awal dari mimpi buruknya. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan mata berat. Tidurnya tidak nyenyak semalam. Suara ketukan dan gesekan kain di luar jendela masih terbayang. Namun, ketika ia keluar rumah, halaman belakang terlihat biasa saja. Tidak ada kain jatuh, tidak ada bekas pijakan kaki. Ia menghela napas lega, tapi rasa tidak nyaman itu belum hilang. "Bu," panggilnya saat sarapan di dapur, "tadi malam aku dengar kayak ada orang ngetok jendela." Ibunya yang sedang menyiapkan teh mendadak terdiam. Tangan tuanya sedikit gemetar. "Kamu dengar juga?" Suaranya lirih. "Ya, tapi aku kira cuma tikus atau hewan malam." Ibunya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Di sini, kalau sudah malam, jangan suka nengok jendela, nak. Tutup rapat-rapat. Kalau dengar ketukan, jangan dibuka. Itu bukan manusia yang datang." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri.
Ia ingin tertawa, tapi ekspresi ibunya begitu serius. Siang itu, suasana desa mendadak heboh. Teriakan dan suara tangisan terdengar dari arah rumah tetangga sebelah, milik Pak Jatmiko, seorang petani paruh baya. Raka yang penasaran segera keluar. Orang-orang berkerumun. Di teras rumah, seorang perempuan menangis histeris di samping jasad suaminya yang terbujur kaku. Menurut cerita warga, Pak Jatmiko ditemukan mati di sawah paginya, matanya melotot, dan wajahnya ketakutan. Dia sehat-sehat saja kemarin, bisik seorang tetangga. Katanya malam tadi ada yang lihat bayangan pocong di sawah, sahut yang lain, menunduk ngeri. Raka mematung. Kata pocong kembali ia dengar, mengingatkannya pada bayangan yang ia lihat semalam. Tapi ia menepisnya dari pikiran. Malam berikutnya, suasana di rumah terasa lebih tegang. Ibunya menutup semua jendela lebih cepat dari biasanya, bahkan memadamkan lampu di teras agar rumah terlihat gelap dari luar. "Bu, ini kenapa sih? Masa cuma karena cerita pocong, kita sampai gelap-gelapan begini?" keluh Raka. Ibunya tidak menjawab, hanya memegang tasbih di tangannya dan berzikir. Sekitar pukul 11 malam, Raka yang sulit tidur memutuskan untuk membaca buku di ruang tamu. Lampu minyak berkelip, suara jangkrik mengiringi malam. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini dari pintu depan. Raka menahan napas. Ia menoleh ke arah ibunya yang sudah berbaring di kamar, tanpa ketakutan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, pelan tapi jelas. Raka memberanikan diri mengintip melalui celah ventilasi pintu. Jantungnya hampir copot. Di bawah sinar bulan yang pucat, sosok putih berdiri kaku di depan rumah. Tubuhnya dibungkus kain kafan kotor, kepalanya tertunduk, dan kain di bagian kepala tampak menempel kaku di dahi. Tidak ada suara, hanya kainnya yang bergoyang diterpa angin. Raka mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Tapi rasa penasaran mendorongnya melirik lewat jendela samping. Sosok itu melompat sekali, dua kali, lalu menghilang ke jalan desa. Raka menutup mulutnya, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya ia melihat pocong dengan mata kepalanya sendiri. Keesokan harinya, kabar duka datang lagi. Seorang pemuda desa ditemukan pingsan di pematang sawah dengan wajah pucat. Menurut ceritanya, ia berpapasan dengan pocong yang melompat di tengah jalan. Raka merinding. Semua ini bukan kebetulan. Malam itu, ibunya memanggilnya ke kamar. Suaranya bergetar, "Nak, kalau pocong itu sudah menampakkan diri di depan rumah kita, berarti dia menuntut sesuatu." "Menuntut? Apa maksudnya, Bu?" Ibunya menelan ludah. Dulu, di desa ini pernah ada orang mati mengenaskan. Kuburannya, katanya belum pernah dibuka talinya. Raka tercekat. Ia mulai menyadari bahwa teror yang dialaminya baru permulaan. Sejak malam melihat pocong berdiri di depan rumah, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap suara dari luar rumah membuatnya terperanjat. Bahkan suara ayam hutan di kejauhan terdengar seperti rintihan hantu. Pagi itu, ia memutuskan mencari jawaban. Ia berjalan ke warung kecil di dekat balai desa, mencoba mengobrol dengan warga setempat. Namun begitu ia menyinggung soal pocong, semua orang mendadak diam. "Jangan asal ngomong, Nak," kata seorang kakek sambil menoleh kanan kiri. Di desa ini, kalau pocong sudah kelihatan, berarti ada yang mengganggu arwahnya. "Arwah siapa, Pak?" tanya Raka penasaran. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengisyaratkan Raka untuk mendekat, lalu berbisik, "Kuburan tua di belakang bukit itu, dulu tempat mengubur Pak Jaya. Orang miskin yang mati mengenaskan. Sampai sekarang, katanya talinya tidak pernah dilepas." Raka terdiam. Cerita itu persis seperti yang ibunya bisikan semalam. Sore itu, Raka memberanikan diri menuju kuburan tua yang dimaksud. Jalannya melalui pematang sawah dan hutan bambu. Angin sore berdesir, menimbulkan suara gesekan daun yang menambah rasa mencekam.
Kuburan tua itu sepi, tertutup semak liar. Batu nisannya sudah miring, sebagian hampir tenggelam di tanah. Raka merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlutut di depan sebuah nisan tua bertuliskan samar. Jaya bin Karmin 1980 hingga 2019. Hatinya tercekat. Ia membayangkan pria itu mati sendirian, dikubur tanpa penghormatan layak. Tiba-tiba, seruk, seruk. Suara gesekan kain terdengar dari arah hutan bambu di belakangnya. Raka menoleh cepat. Dalam cahaya senja, ia melihat bayangan putih melompat di antara pepohonan, lalu menghilang. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Pocong itu memang menjaga kuburan ini. Ketika kembali ke desa, seorang tetangga menahan Raka. "Nak, kalau kamu mau selamat, temui Mbah Sarmo di ujung desa. Dia yang tahu cara menghadapi pocong itu." Raka mengikuti saran itu. Rumah Mbah Sarmo berada di dekat sungai, dikelilingi pohon bambu tua. Aroma dupa tercium dari dalam. "Anak muda, aku sudah dengar," kata Mbah Sarmo begitu melihatnya. Matanya yang keriput menatap tajam. "Kau sudah melihatnya, kan?" Raka mengangguk pelan. Mbah Sarmo menghela napas. Pocong itu adalah arwah Pak Jaya. Dia mati tidak wajar, dan dikubur dengan dendam. Orang yang melihatnya berarti ditandai. Kau harus hati-hati. Kalau dia terus datang, itu berarti dia menuntut sesuatu darimu. Raka menelan ludah. Menuntut apa? Menuntut untuk dibebaskan dari ikatan tali kafannya. Tapi ingat, tidak mudah membebaskannya. Ada alasan kenapa talinya tak dilepas. Dulu ada orang yang sengaja ingin dia tetap jadi pocong. Ucapan itu membuat Raka merinding. Siapa yang tega melakukan itu? Malam itu, angin berhembus kencang. Rumah kayu mereka berderit seperti akan roboh. Raka berusaha tidur, tapi suara ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini dari atap rumah. Ibunya memeluk bantal, wajahnya pucat. "Nak, jangan keluar, jangan lihat." Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka mengintip dari celah jendela. Dalam cahaya rembulan, ia melihat pocong berdiri di pagar bambu belakang rumah, kepalanya miring seolah menatap langsung ke jendela kamarnya. Kain kafannya kotor, dan dari wajah pucatnya seperti menetes air tanah. Raka mundur sambil gemetar. Kali ini ia yakin, teror ini tidak akan berhenti sebelum ia melakukan sesuatu. Dan ia tahu, satu-satunya jalan adalah menghadapi pocong itu di kuburan tuanya. Malam itu, langit di atas desa Gelapung tampak muram. Awan kelabu menutupi rembulan, dan suara angin yang melewati hutan bambu terdengar seperti desahan panjang. Rumah kayu Raka berderit setiap kali angin kencang menerpa. Raka duduk di ruang tamu sambil menatap pintu depan. Di sampingnya, ibunya terbaring pucat di kasur tipis. Sejak teror pocong semakin sering, kondisi kesehatan ibunya memburuk. Nafasnya tersengal, matanya gelisah setiap kali suara-suara aneh terdengar di luar rumah. "Bu, bertahan ya. Aku nggak bakal biarin dia ganggu kita lagi," bisik Raka sambil menggenggam tangan ibunya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari jendela ruang tamu. Raka menahan napas. Perlahan ia menoleh, dan dari balik gorden tipis, terlihat bayangan putih berdiri diam di luar jendela. Kepalanya miring, kain kafannya kotor, dan wajah pucatnya menempel di kaca jendela. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah," gumamnya lirih. Ketukan di jendela berubah menjadi gesekan keras di dinding rumah. Seolah ada yang melompat-lompat di sekeliling rumah mereka. Ibunya mulai menangis lirih, memeluk tasbih erat-erat. Lampu minyak tiba-tiba padam, membuat ruangan gelap gulita. Hanya cahaya bulan samar yang menembus celah-celah papan rumah. Dalam kegelapan, suara langkah melompat terdengar dari teras. Duk,
Duk, duk. Raka memegang pisau dapur, meski ia sadar itu tak akan banyak membantu. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit. Padahal, Raka yakin pintu itu sudah dikunci rapat. Pintu terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri pocong itu. Tubuhnya kaku, namun kepalanya miring ke kanan, matanya kosong menatap Raka. Dari kain kafannya menetes air tanah yang membasahi lantai papan. Aroma busuk tanah basah memenuhi ruangan. Raka terpaku. Tangannya gemetar memegang pisau. "Pergi, jangan ganggu kami," teriaknya, tapi suaranya terdengar bergetar. Pocong itu melompat sekali ke dalam rumah. Lantai kayu berderit keras. Ibunya menjerit histeris. Raka mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Duk, duk, duk. Pocong itu terus mendekat, setiap lompatan menimbulkan suara yang menghantam hati Raka. Dalam ketakutan, ia ingat perkataan Mbah Sarmo. Kalau pocong itu sudah masuk rumahmu, berarti waktunya hampir habis. Dia ingin kau datang ke kuburnya. Di tengah kepanikan, Raka melihat sesuatu di lantai. Setiap lompatan pocong meninggalkan bekas tanah basah yang membentuk jejak menuju pintu belakang. Raka menelan ludah. "Dia, mau aku ngikutin dia ke kuburannya," gumamnya. Dengan sisa keberanian, ia memeluk ibunya yang menangis ketakutan. "Bu, aku harus keluar. Kalau enggak, dia nggak akan berhenti." Ibunya memegang tangannya erat-erat. "Jangan nak, dia bisa bunuh kamu." Tapi Raka tahu, lari dari teror ini tidak akan membuatnya selamat. Ia mengambil senter dan mengintip keluar. Pocong itu sudah melompat ke halaman belakang, menoleh sejenak, seolah menunggu Raka mengikutinya. Dengan napas memburu, ia melangkah keluar, meninggalkan ibunya yang berdoa di dalam rumah. Udara malam terasa sangat dingin. Angin membawa aroma anyir tanah basah. Di bawah sinar bulan yang tersisa di balik awan, Raka mengikuti jejak tanah basah itu melewati kebun pisang, lalu ke arah pematang sawah. Suara kodok dan jangkrik terdengar seperti gema dari dunia lain. Langkah Raka membawanya ke jalur setapak menuju bukit kecil di belakang desa, tempat kuburan tua berada. Di sanalah, di antara nisan-nisan miring, pocong itu berdiri di depan salah satu kubur. Angin malam bertiup kencang, membuat kain kafannya berkibar pelan. Raka berdiri terpaku beberapa meter dari pocong itu. Jantungnya hampir meledak. Tiba-tiba, suara berat seperti bisikan angin terdengar di telinganya. Pas, kan, aku." Raka gemetar. "Itu suara pocong." Kata-kata itu jelas, "Lepaskan aku." Dengan tangan bergetar, ia menatap kuburan itu. Inilah kuburan Pak Jaya. Dan ia tahu, kalau ia ingin mengakhiri teror ini, ia harus melakukan tindakan paling berani dalam hidupnya, membuka kubur di tengah malam. Angin malam menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di bawah cahaya rembulan yang setengah tertutup awan, Raka berdiri gemetar di depan kuburan tua. Di hadapannya, pocong itu berdiri kaku di atas gundukan tanah, kepalanya miring, mata kosongnya menatap lurus ke arah Raka. Jantung Raka berdegup kencang, telinganya mendengar bisikan samar yang seperti datang dari dalam kubur. Pas, kan, aku." Ia menelan ludah. Kata-kata itu jelas, arwah ini minta dibebaskan. Dengan tangan bergetar, Raka mulai menggali tanah kuburan dengan cangkul kecil yang ia bawa dari rumah. Setiap kali mata cangkul menghantam tanah, suara aneh terdengar di telinganya, seperti rintihan panjang yang keluar dari perut bumi. Beberapa menit kemudian, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Peti mati. Raka menggali lebih cepat, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangan gemetar itu akhirnya menyentuh kayu peti yang mulai lapuk. Pocong itu kini berdiri di tepi kubur, seolah mengawasi. Kain kafannya berkibar perlahan. Saat Raka membuka penutup peti, bau busuk tanah dan bangkai menyergap hidungnya. Ia hampir muntah, tapi menahan diri. Di dalamnya, terbaring jasad Pak Jaya, tubuhnya sudah membusuk sebagian,
namun wajahnya masih terlihat samar. Yang membuat Raka tercekat adalah tali pocong di kepalanya masih terikat erat, dan di dadanya terselip selembar kain lusuh bertuliskan huruf-huruf aneh. Raka mengerti. Ini bukan sekadar kelalaian. Seseorang sengaja membiarkan tali pocong tetap terikat, bahkan memberinya semacam jimat untuk menahan arwahnya agar tetap terkurung di dunia ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Raka menoleh dan melihat Mbah Sarmo berdiri di pinggir kuburan, membawa lampu minyak. "Aku sudah tahu kau akan ke sini, Nak," kata Mbah Sarmo lirih. "Kau harus lepaskan talinya, kalau tidak, pocong itu akan terus menuntut." Raka mengangguk dan meraih tali pocong dengan tangan gemetar. Saat ia menariknya, angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat daun-daun beterbangan. Pocong itu yang berdiri di atas kubur mendadak menghilang, seperti asap tertiup angin. Raka jatuh terduduk di tanah, napasnya tersengal. Saat ia mencoba menenangkan diri, Mbah Sarmo menatapnya dengan mata tajam. "Sekarang kau tahu siapa yang sengaja membiarkan arwah ini terikat di dunia?" Raka menggeleng, bingung. "Orang yang paling kau percaya, yang paling sering melarangmu keluar malam," kata Mbah Sarmo dingin. Raka tercekat. "Ibunya sendiri." Mbah Sarmo melanjutkan, "Dulu, ayahmu terlibat dalam sengketa tanah dengan Pak Jaya. Warga sepakat mengusir Jaya, dan saat dia mati, ibumu memastikan talinya tidak dilepas. Mereka takut arwahnya akan menuntut balas. Tapi, kau lihat sendiri akibatnya. Arwah yang dipenjara akan terus menghantui." Kata-kata itu menghantam hati Raka seperti palu. Semua mulai masuk akal, tatapan takut ibunya, doa-doa tanpa henti, larangan keluar malam. Ibunya bukan korban semata, tapi juga bagian dari rahasia kelam ini. Dengan sisa keberanian, Raka menyingkirkan jimat dari dada jenazah dan melepaskan tali pocong sepenuhnya. Begitu tali terlepas, angin malam mendadak berhenti. Suara jangkrik kembali terdengar, dan hawa dingin yang menusuk tulang perlahan hilang. Dalam sekejap, dari kejauhan, Raka melihat bayangan putih terakhir melompat sekali ke arah langit, lalu menghilang di balik pepohonan. Arwah Pak Jaya akhirnya bebas. Keesokan harinya, Raka pulang dengan tubuh lelah dan mata sembab. Ibunya duduk di teras, menatapnya dengan mata yang tak lagi bisa berbohong. "Kau sudah tahu semuanya, Nak," bisik ibunya. Raka menatapnya lama. Ia ingin marah, tapi yang tersisa hanya rasa pilu. "Aku sudah lepaskan dia, Bu. Semoga arwahnya tenang, dan kita bisa hidup tanpa dihantui dosa masa lalu lagi." Sejak malam itu, teror pocong di desa Gelapung berhenti. Tapi bagi Raka, setiap suara ketukan di malam hari akan selalu mengingatkannya pada malam ketika ia menggali kuburan dan berhadapan dengan kematian. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, dosa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu untuk diingatkan kembali.